Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya, sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu yang ada di belakang bisa menempati posisi atau tempat-tempat yang ada di depan. Di depan ini masih banyak yang kosong, supaya bisa lihat slide-nya dengan jelas. Yesus kasihi. Selamat pagi kami ucapkan juga kepada pengasuh-pengasuh asrama yang ada di lingkungan Pesat Nabire, pengasuh asrama Gilgal, dan juga bunda-bunda di TK Kristen Agape, bunda-bunda di TK Cendrawasih Sugapa, dan bunda-bunda yang dari TK Eklesia Samabusa. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Dr. Junaidi yang sudah berkenan hadir di tempat ini untuk memberikan seminar tentang nutrisi otak yang dilaksanakan hari ini, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Baik, kita akan memulai acara kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam sikap doa kita mengangkat pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bersyukur untuk perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi menjelang siang ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk waktu yang baik di mana kami boleh diajar oleh Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Dr. Junaidi. Untuk kami boleh ditambahkan pemahaman kami, pengertian kami tentang kehidupan ini sehubungan dengan nutrisi otak. Tuhan tolong memberikan hikmat kepada hamba-Mu dan juga setiap kami semua supaya kami bisa memahami dengan baik. Terlebih dengan pemahaman yang benar ini kami boleh terapkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam diri anak-anak kami. Berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau saja yang bertahta, Engkau saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan kegiatan kami. Haleluya. Amin. Saudari, saya persilahkan duduk kembali. Iya, kita masih memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Kasih sayang dalam Tuhan, ada kasih sayang dalam Tuhan, ada kasih sayang dalam Tuhan, ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Iya. Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Junaidi untuk menyampaikan seminar tentang nutrisi otak. Diundurin dikit biar tidak terlalu silau ya. Dapat ilmu. Ini hari ini tentang nutrisi otak, itu tujuannya untuk kita bisa menghasilkan generasi yang unggul ya, anak-anak yang unggul, yang cerdas ya. Tujuannya penting ini untuk generasi berikutnya supaya mereka itu menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi yang terdahulu ya. Jadi penting. Jadi ayo ikuti pelajaran dengan baik ya. Oke. Ini sekedar perkenalan sedikit saja, singkat, karena kalau kurikulum vitae saya itu agak panjang, singkat ini aja. Saya lulusan dari Universitas Indonesia tahun 87. Umur saya udah 59. Lalu dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Tolong ada yang ituin slide ya. Ya. Oke, ya.
harus pakai ini ya emangnya, bisa di situ bisa nggak? Ya, ini kita jadi makanan itu untuk mencetak generasi muda yang unggul ya. Jadi jangan generasi yang bikin masalah, tapi generasi yang membangun bangsa kita, generasi yang diberkati oleh Tuhan ya. Slide berikutnya, pencet yang mana toh? Yang ini ya, maklum saya biasanya ada di sini. Oke. Ya, kita rindu akan generasi muda Indonesia yang sehat rohani, jasmani, unggul dan sukses. Sukses tidak hanya di mata dunia, tapi di mata Tuhan ya. Buat apa sukses di mata dunia tapi masuk neraka? Buat apa ya? Tapi sukses di mata Tuhan ya. Slide berikutnya. Aku di maaf ya. Iya. Oke, sekarang kita bahas mengenai tujuan makan ya. Ibu, tujuan makan tuh bukan hanya untuk mendapatkan tenaga biar bisa kerja, biar bisa lari-lari dan sebagainya. Tidak ya. Bukan tujuan makan juga bukan hanya untuk kenyang, bukan ya. Bukan hanya untuk supaya tinggi badannya naik, bertambah, bukan ya. Tujuan makan itu juga penting untuk nutrisi otak ya. Dan perkembangan otak itu dimulai dari sejak hamil ya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin menciptakan generasi yang lebih unggul dari keturunan sebelumnya, harus dimulai dari sejak hamil. Makanannya harus yang benar-benar bagus buat janin yang dikandung. Tidak harus mahal, tidak mahal, tapi yang bagus. Nanti saya pilihkan ya. Oke, jadi sekali lagi, makan itu jangan asal kenyang, asal enak, salah ya. Makan itu harus punya tujuan ya, punya visi ke depan untuk menghasilkan otak yang baik ya, supaya jadi generasi yang bagus. Jangan generasi yang mudah diprovokasi, generasi yang mudah dihasut, generasi yang mudah dibikin ngamuk dan sebagainya. Jangan ya. Slide berikutnya, saya sendiri yang ngomong. Jadi kita perlu nutrisi otak untuk menambah prestasi belajar ya, supaya menghasilkan anak-anak yang membanggakan orang tuanya ya, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Oke, jangan sampai ada generasi seperti ini. Kalian tahu ini generasi apa ini ya, yang mudah dihasut, diprovokasi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan yang tidak baik ya. Nah, ini seperti ini mudah dihasut, berbuatmu lempar-lempar tuh, dia tangannya pegang apa itu ya, pegang batu gede tuh mau lempar tuh dia ya. Kenapa? Karena mereka dihasut ya, pakai agama dihasut untuk kepentingan politik, dan mereka percaya begitu saja. Kenapa mereka begitu percaya? Ya karena begitulah. Kalau nutrisi otaknya bagus nggak bakal begini ya. Oke, slide lagi ya. Sukanya bertawuran, berkelahi seperti ini ya. Ini gara-gara nutrisi otaknya kurang bagus ya. Kalau bagus nggak begini, pasti nggak mau ikut-ikutan seperti ini, rugi. Kita harus mempertimbangkan yang benar, yang salah, yang baik dan yang tidak baik, harus bisa mempertimbangkan ya. Lihat ke sini ya semua ya, jangan lihat orang lain. Ini lebih penting daripada ngelihat orang lain ya. Slide berikutnya ya. Kita lihat nutrisi otak itu penting untuk kecerdasan ya. Lalu supaya apa? Supaya tidak mudah ditipu sama orang ya. Jualan di pasar ya, salah ngembaliin duit malah rugi ya, nggak bisa ngitung duitnya dengan baik. Sama orang-orang yang jualan itu dan sebagainya, jangan sampai terjadi. Ataupun sama yang beli ya, bisa juga ada yang jahat ya. Supaya tidak mudah ditipu, kita harus punya nutrisi otak yang baik ya, anak-anak kita. Juga supaya tidak mudah percaya sama kabar bohong, tidak mudah percaya sama hoax ya. Itu juga perlu nutrisi yang baik. Lihat sini ya. Oke, lalu supaya tidak mudah dihasut ya. Oh, gini loh, gini dia tuh orangnya gini percaya gitu, cepet-cepet percaya. Kita harus ngecek dulu buktinya gimana, ngecek kedua belah pihak dan sebagainya. Jadi bijaksana, perlu nutrisi otak ya, supaya tidak mudah
gampang dihasut sama orang, mudah percaya sama orang, baru kenal seminggu udah percaya banget. Nah, jangan begitu ya, mau bisnis belum kenal diajak bisnis mau ya, padahal belum tahu orangnya baik apa tidak. Jadi kita harus punya nutrisi otak yang baik supaya orang itu jadi cerdas, tidak mudah ditipu dan dihasut ya. Juga supaya lebih bisa mengontrol emosi. Supaya anak-anak kita tuh lebih bisa mengontrol emosinya, perlu nutrisi otak yang baik ya. Dan juga supaya mudah diprovokasi, dibikin terpancing emosinya, supaya marah gitu, supaya ikut gerombolan-gerombolan misalnya begitu. Juga jangan sampai mau seperti itu. Juga supaya bisa berpikir dulu sebelum bicara, sebelum ngomong tuh mikir dulu. Ini bakalan menyakiti orang enggak? Ini bakalan berguna enggak tuh buat orang itu? Sebelum posting WA, sebelum posting di Facebook, dipikir dulu. Anak-anak dia jadi begitu, perlu nutrisi otak yang baik selain bimbingan dari orang tua ya pasti ya. Ya, itu perlu nutrisi otak supaya bisa nangkep nasihat orang tua. Ya, perlu nutrisi otak yang baik ya. Jadi supaya posting-posting WA ya, posting-posting Facebook itu jangan sampai menimbulkan masalah dengan polisi dan sebagainya ya. Oke, slide berikut. Oke, slide. Ya, ini adalah generasi anak-anak yang cerdas ya, yang perhatian terhadap gurunya ngomong apa dia bisa fokus, konsentrasi ya. Mau jawab pertanyaan siapa? Mau jawab pertanyaan, angkat tangan semua. Mereka bisa jawab semua, angkat tangan ya. Itu menyenangkan sekali kalau punya murid-murid seperti ini ya. Oke, apalagi orang tuanya ya. Ya anaknya begitu cerdas, sehat ya. Sangat menyenangkan ya. Oke, kita lihat bahwa perkembangan otak itu dimulai dari sejak hamil sampai umur 5 tahun. Setelah itu kita harus tetap menjaga nutrisi otak kita sampai tua, tetap ya. Kalau kita udah tua tidak menjaga nutrisi otak, nanti kita jadi mudah lupa, kita jadi mudah emosi, kita jadi mudah capek dengerin orang ngomong tuh nggak bisa nangkep ya, rasanya itu nggak bisa nangkep banyak dan sebagainya, nanti salah ngitung dan sebagainya. Itu karena udah dewasa tidak memperhatikan nutrisi otaknya. Jadi walaupun kita sudah dewasa, sudah tua, tetap nutrisi otak harus jalan ya. Kalau perkembangan otak memang dimulai dari hamil dari sampai 5 tahun ya. Itu perkembangan 90% ya. Oke. Sudah cukup jelas sampai di sini? Ya. Ya. Sekarang makanan untuk nutrisi otak nanti saya akan uraikan satu-satu ya. Ini hanya sekilas dulu. Jadi yang pertama, untuk nutrisi otak memerlukan lemak esensial. Lemak itu ada yang lemak jahat, ada yang lemak yang baik ya. Nah, ini adalah lemak yang baik yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh manusia, oleh otak manusia ya, yaitu omega 3. Omega 3 itu ada di mana? Ada di ikan laut. Ya, ikan laut dalam ya. Itu mengandung omega 3. Lalu juga terdapat di telur kampung. Telur bebek yang jalan-jalan, telur kampung ayamnya jalan-jalan ya. Itu telurnya mengandung lemak esensial dan omega 3 ini ya, contohnya seperti itu ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau anaknya pergi sekolah, sarapan paginya jangan lupa dikasih telur atau ikan ya. Jangan dikasihnya meses yang ngawur tuh ya. Meses tuh nggak ada gizinya, meses sama sele ya. Sele strawberry merah-merah gel itu nggak ada gizinya ya. Itu cuma pakai esen strawberry ya, bukan buah strawberry beneran ya. Esen strawberry berwarna merah, lalu dikasih asam-asam dikit ya, asam sitrat ya, lalu dikasih gula. Nah, itu nanti zaman sekarang banyak yang sakit gula loh ya. Baru umur 35 sakit gula, baru umur 35 sudah kena stroke ya. Hati-hati ya. Jadi makanannya kalau pagi mau pergi sekolah supaya daya tangkapnya bagus, supaya berprestasi, jangan lupa telur atau ikan. Itu penting ya. Saya tidak usah yang mahal-mahal daging sapi apa enggak, saya enggak nyuruh begitu ya. Oke. Ikan laut sama telur dibandingin daging ayam, omega 3-nya banyak mana?
Daging ayam nggak ada omega 3-nya. Yang ada omega 3 itu telur kampung, telur bebek sama ikan laut. Dan saya lihat di Nabire itu luar biasa loh. Saya jalan tuh, lihat, wih, ikannya banyak banget di pinggir laut. Ya, saya bukan lihat ikan lagi berenang, bukan, itu yang jual tuh loh. Banyak banget ikannya, luar biasa loh ya. Ada ikan tuna. Wah, kalau di Jakarta ikan tuna mahal loh ya. Di sini saudara berlimpah-limpah, dimakan dong ya, dikasih buat anakmu. Cari resep masak ikan, jangan masakannya taunya digoreng aja ya. Tapi dia aja diapain lihat di resep tuh ya, supaya bisa bikin macam-macam tuh ya. Anaknya Pak Edo tuh si Eki tuh jago masak tuh, lulusan sekolah masak. Tanya sama dia resepnya, anaknya Pak Edo si Eki ya, yang punya restoran Eden tuh tanya tuh, dia bisa bikin tuna tuh bisa nggak amis loh. Saya tuh yang nggak gitu doyan ikan karena amis-amis ya. Saya doyannya ikan gurame yang nggak amis. Itu sama dia ikan tuna bisa jadi nggak amis ya. Itu dipanggang ya, dibakar atau dipanggang gitu. Pakai apa bumbunya tuh banyak tuh ya. Silakan belajar sama dia ya. Lalu kita juga butuh vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral juga dibutuhkan oleh otak kita, terutama vitamin B ya. Vitamin B itu sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan sel-sel otak dan saraf-saraf di otak sini, itu vitamin B ya. Dan itu ada banyak di sayuran hijau, sayuran yang warnanya hijau ya. Dan juga polong-polongan itu kacang kedelai, kacang kapri ya, kacang merah ya. Lalu juga terdapat mineral, banyak terdapat di buah-buahan ya, dan juga vitamin-vitamin ya. Jadi anak-anak jangan lupa tiap hari makanannya ini tidak harus yang mahal-mahal ya, pilih yang murah-murah apa ya. Lalu protein itu juga sangat penting untuk pembentukan otak, untuk nutrisi otak juga. Protein terdapat di mana? Di ikan laut lagi, ikan laut ya. Lalu susu ya, tapi susu tidak selalu baik karena ada beberapa anak yang alergi susu. Nanti kalau minum susu dia jadi asma, kalau malam batuk-batuk gitu, itu berarti dia nggak cocok sama susu biasanya kalau anak-anak seperti itu ya. Nah, kalau nggak cocok susu terus bagaimana Om? Ya ikan laut ya, makan ya, tempe ya, ikan laut ya, masih banyak makanan lain yang mengandung protein ya. Daging ayam masih bisa ya. Lalu selain susu, kacang-kacangan tadi, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah ya. Tapi kacang merah lebih bagus lagi ya, dan kedelai. Lalu tempe itu juga bagus ya. Anda mau makan tempe tiap hari nggak akan keracunan ya, karena tempe itu bagus. Buat pencernaan juga bagus ya. Lalu buncis, kacang panjang. Ini kan kacang-kacangan juga tuh, buncis dan kacang panjang. Makan, kasih anak-anak dibiasakan dari kecil suka makanan kacang-kacang buncis, kacang panjang, ikan laut, ya, tempe, itu diusahakan dari kecil, ya. Jadi tidak usah mahal-mahal, ya. Begitu makanannya. Dan cukup jelas Ibu, nanti saya akan gambarkan satu-satu ya mengenai bekatulnya masih nempel di situ. Karena vitamin-vitaminnya beras itu ada di mana? Di bekatulnya. Bukan di putih-putihnya, di bekatulnya. Nah, bekatulnya itu warnanya apa? Itu kuning-kuning itu, ya. Oke, kalau gigi kuning lain, ya. Maksudnya berasnya yang kuning, bukan giginya, ya. Oke. Oke, lalu kita harus juga untuk nutrisi otak yang baik harus mencegah makanan yang berbahaya. Apa itu makanan berbahaya? Gorengan jelantah. Gorengan jelantah tuh goreng pakai minyak yang udah 3 kali, 4 kali dipakai, itu nggak bagus buat. Walaupun minyaknya kelihatannya masih bagus, tidak tengik, tetap itu tidak baik ya. Tapi saya mohon maaf karena sekarang minyak goreng agak sulit gitu ya, kurangi gorengan dong, kan masih banyak makanan yang bisa dipanggang, direbus, dipepes, dikukus ya, begitu. Lalu makanan yang banyak pewarna, ya jangan suka nama rainbow itu ya. Jangan suka sama red velvet, makanan yang dikasih warna merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning. Jangan dibiasakan anak-anak makan begituan ya. Itu mengandung pewarna, walaupun pewarna makanan katanya ya tetap aja zat kimia ya. Jadi dibiasakan sekali-sekali tidak apa-apa ya, saya tidak larang, tapi jangan sering ya. Kasih makanan yang pakai pewarna-pewarna ya.
biar warna asli, ubi kuning, ubi ungu itu warna asli tidak apa-apa ya. Buah-buahan kuning, merah tidak apa-apa. Tapi jangan yang dikasih warna kimia, memangnya kain ya. Oke? Ya, lalu makanan yang banyak pengawetnya ya. Makanan yang ada pengawetnya itu apa? Ya, makanan-makanan yang tahan lama. Ya, misalnya ikan asin. Ya, ikan asin ada yang zaman dulu ada yang murni, tapi zaman sekarang suka dikasih pengawet. Lalu yang mengandung pengawet apalagi mie instan, itu pasti ada pengawetnya, ya. Ya, sekali-sekali makan mie instan boleh, tapi jangan tiap hari karena kalian bukan pengungsi, ya. Kalian bukan pengungsi Gunung Jayawijaya meletus, tidak, ya. Kalian tidak sedang meletus gunungnya, jadi nggak perlu makan super mie, ya. Kalian tidak sedang daki gunung, jadi nggak perlu bawa super mie, makan super mie, ya. Masih banyak makanan lain tuh, ikan-ikan di pinggir laut banyak, pungutin tuh, ya. Oke. Ya, oke. Jadi jangan makan seperti itu, ya. Lalu ikan-ikan yang diawetkan juga jangan, ya. Kecuali kalau cara pengawetannya bagus, misalnya ikan asap tuh misalnya boleh, ya. Lalu makanan yang tinggi gula pasirnya itu jangan dikasih ke anak-anak. Jangan dari mau jatuh ya. Dari sini. Mau jatuh. Pakai pengawet lagi dan sebagainya ya. Itu usahakan anak makan itu sekali-sekali boleh, tidak dilarang ya. Tapi jangan tiap hari ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat sumber omega 3, tadi sudah saya bahas. Sumber omega 3 untuk nutrisi ini sumber utama loh, ini omega 3 ya. Jadi sumber utama adalah ikan. Ya. Kalau kalian nggak suka ikan ya terpaksa minum kapsul omega 3, ada yang jual tuh di apotek kapsul omega 3 ya. Nah, ini omega 3 ini terdapat di ikan ya. Ini ikan apa ini ya? Saya tidak tahu namanya, mungkin ikan kapas atau ikan ya, ini bagus omega 3-nya. Terus ini dipepes ya, pakai pete lagi itu ya. Waduh, petenya, cabe ya. Ini cabenya. Ini yang duduk di belakang kelihatan nggak tuh? Salahnya sendiri ya. Nah, ini petenya ya, dan ini cabenya ya. Nah, itu dimasak yang enak lah, dibikin sop, dibikin kukus, dibikin ikan bakar, dibikin pepes dan sebagainya ya. Jadi resepnya banyak ya. Itu juga bisa dibikin otak-otak ya. Oke. Slide berikutnya ya. Ini selain omega 3 kita juga membutuhkan kolin ya. Kolin terdapat di mana? Kolin ini salah satu jenis vitamin B. Terdapat di mana? Di kembang kol ya. Dan juga terdapat di kol ya. Namanya kol ya karena mengandung kolin ya. Kolin ya. Kembang kol ya mengandung kolin. Jelas ya, cara ngapalinnya gampang kan? Mengandung kolin. Apa itu kembang kol? Ini ada kata kol. Nah, isinya kolin. Itu bagus buat fungsi otak. Tapi anakmu jangan dikasih kol banyak-banyak, satu piring mentah gitu. Nanti dia kembung, ngentut terus ya. Oke. Kalau brokoli di sini jarang, saya nggak nyebut deh, nggak berani ngomong ya. Oke. Cuman sekali lagi saya ingatkan sekali lagi bahwa kubis ini ya baik, tapi vitaminnya tidak begitu banyak, cuman dia mengandung kolin gitu maksud saya ya. Kalau vitamin sih nggak gitu banyak karena kurang hijau dia ya. Cuman dia keunggulannya satu, ada kolin, itu aja ya. Oke, jadi ini kembang kol vitaminnya agak banyak kan ya. Cuma di sini ada nggak kembang kol? Ada ya, syukurlah. Ya, oke. Lalu ini saya tadi mengulang lagi telur ya. Lalu alpukat, di sini alpukat banyak ya, walaupun kecil-kecil nggak apa-apa ya. Yang penting isinya ya. Ini mengandung lemak yang bagus ya. Jadi alpukat nanti kolesterol, salah ya. Kalau alpukat tidak bikin kolesterol. Yang bilang alpukat kolesterol suruh belajar lagi 5 tahun ya. Oke. Alpukat tidak bikin kolesterol. Kolesterol itu hanya terdapat pada hewan. Ya, misalnya lele, belut, ya,
udang. Nah, itu baru ada kolesterolnya ya. Tapi kalau nabati buah-buahan gini nggak ada kolesterol itu. Kalau di WA tuh ilmunya ngawur ya, jangan didengar, jangan dibaca itu ya. Yang nulis bukan dokter ya. Dan saya heran juga banyak dokter percaya loh sama ilmu dari WA ya. Gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan karena saya belajar lagi tentang makanan ya. Selain saya belajar dari Jakarta, saya juga belajar dari luar tentang makanan ya. Jadi jangan lupa makan. Ini kuningnya jangan dibuang ya, karena ini telur kampung kuningnya aman ya. Kalau yang nggak aman tuh kuningnya telur puyuh dan kuningnya telur ayam ras ya. Tapi kalau buat anak-anak nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang tua, nah punya kolesterol tinggi, nah baru dia jangan makan kuningnya telur ayam ras dan kuningnya telur puyuh. Burung puyuh itu loh, telur puyuh. Di sini ada nggak? Telur puyuh ada. Nah itu baru kolesterolnya tinggi. Nah itu orang-orang tua tidak usah makan itu, tidak apa-apa, makan putihnya saja. Tapi kalau anak-anak tidak apa-apa ini ya. Ini kuning telurnya aman. Kalau ayam kampung kuning telurnya tidak kolesterol tinggi, tidak. Yang kolesterol tinggi itu telur puyuh dan telur ayam ras. Ingat itu ya. Ilmunya dinaikin dikit ya. Jangan ilmunya WA ya. WA tuh apalagi kalau yang orang sinse orang-orang awam yang nggak belajar ilmu nutrisi, wah ilmunya kacau banget ya itu. Terus ini ikan kakap ya dan sebagainya, ini Anda boleh makan. Ini daging, tapi saya tidak, kalau mahal-mahal saya juga tidak nyuruh ya, terserah Anda. Nah, ini alpukat sekali lagi jangan dimusuhin karena dia itu bagus. Saya tiap hari minum alpukat, kecuali kalau di Nabire ya, saya nggak dikasih alpukat ya udah. Oke, jadi oke. Nah ini adalah polong-polongan, ini buncis, kapring, ini namanya apa, kecipir. Nggak tahu di sini nggak ada ya kecipir ya? Ada. Oh, hebat ya, di Salatiga aja belum tentu ada ya. Hebat ya. Lalu ini kacang hijau, kacang panjang, ini adalah apa ini ya ibu-ibu sudah sering masak ini enggak? Ini oseng-oseng tempe dicampur kacang panjang. Kenapa dicampur? Karena jadi gizinya bertambah. Jangan oseng-oseng tempe polos, jangan ya. Yang variasi dong ya. Oseng-oseng tempe ditambah kacang panjang atau oseng-oseng tempe ditambah buncis. Jadi nilai gizinya bertambah ya. Jadi harus variasi masakannya yang bagus ya. Oke, sekali lagi, buncis, kacang kapri, kecipir, kacang hijau, kacang panjang ya. Terus ini tempe dioseng-oseng. Oke. Slide berikutnya ya. Ini juga sumber vitamin B. Ini adalah apa? Selada. Di sini banyak enggak? Banyak, puji Tuhan ya. Selada itu enak sekali loh makannya buat orang yang nggak suka sayur. Kenapa? Baru ya. Makanya dia tidak bisa dimasak, harus makannya mentah ya. Oke, kalau ini saya nggak mau ngomong ya. Terus ini apa? Bayam ya. Di sini banyak enggak? Banyak. Oke, apa ibu-ibu nanam ya? Oke ya, ini toge ya. Nah ini semua sumber vitamin B ya. Ini bagus, ini juga vitamin E ya. Oke. Ya, ini sekali lagi saya ulang ya. Bahwa otak kita membutuhkan apa saja? Protein, triptofan itu asam amino ya. Kolin, vitamin B, dan antioksidan. Untuk apa? Untuk nutrisi otak. Antioksidan itu apa sih? Vitamin C, ya, vitamin B, ya, pewarna asli. Misalnya Anda makan buah yang buah naga misalnya, nah itu ada antioksidannya. Ya, Anda makan jeruk yang warnanya kuning sekali, ya, atau wortel gitu, dapat antioksidan. Antioksidan itu untuk mencegah kanker ya. Kenapa kita harus banyak makan sayuran juga? Untuk pencernaan supaya buang air besarnya mudah ya. Juga untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh kita harus banyak makan sayur. Sayur hijau-hijau itu bisa mengurangi gula ya. Oke. Ya, kita lihat di sini triptofan dan protein dan kolin banyak terdapat di mana ini? Semuanya ini lengkap ada di telur loh. Ini yang saya sebut semua ini lengkap ada di telur. Ya. Karena itu anak-anak kita dibiasakan makan
telur. Terus nanti anak saya kalau sedang luka ada boroknya, boleh nggak makan telur? Ya harus malahan, biar cepat kulitnya nutup malahan ya. Jangan ada lukanya, ada boroknya nggak boleh makan telur. Salah ya. Kecuali kalau dia memang alergi telur, dia kalau makan telur gatal-gatal, nah itu beda lagi ya. Karena yang bikin gatal biasanya apanya? Kuningnya atau putihnya? Ayo, dapat ilmu nih. Yang biasanya bikin alergi itu kuningnya atau putihnya? Salah, putihnya ya. Jadi kalau dia alergi telur, kasih kuningnya saja, putihnya tidak usah. Oke? Kuningnya itu yang banyak vitaminnya justru ya. Kalau proteinnya nih, putihnya banyak protein. Ya kuningnya vitaminnya banyak tuh, kolin dan sebagainya itu ada di sini, antioksidan di situ yang kuning ya. Jadi sekali lagi kuning ayam kampung dan kuning telur bebek ya. Oke. Tapi kalau anak-anak boleh makan telur puyuh, enggak apa-apa ya. Masih muda. Ya, ini adalah daging apa? Ibu-ibu? Ayam. Daging ayam ya. Pilih daging dada ya, karena lemaknya lebih sedikit. Tapi kalau telur daging ayam ras tuh kolesterolnya lebih tinggi daripada ayam kampung. Jadi telur ayam Kentucky itu model begitu, itu dagingnya lebih banyak kolesterolnya daripada ayam kampung. Saya kasih tahu ya. Oke. Lalu tempe ini udah jelas bagus, berguna sekali, tidak ada efek sampingnya, ya. Kecuali kalau dia udah busuk, udah berjamur. Ya, ini adalah apa ini namanya? Masakannya apa ibu-ibu? Capcay ya. Ya, capcay itu ada aneka sayur, ini juga bagus buat anak-anak, buat makan siang, buat makan malam atau buat makan pagi juga boleh. Ya, jadi jangan dikasihnya nasi goreng kosong ya, cuman dibumbuin rasanya enak ya, pakai masako gitu, nggak boleh, masako nggak ada vitaminnya ya. Oke, terus ini tadi yang saya sebut ya, ini kasih ke anak-anak buat sarapan atau makan siang ya, jadi otaknya mendapat nutrisi biar bisa nangkep gurunya ngomong, jangan tuh anaknya pelongo nggak ada apa-apa ya, jangan sampai begitu. Oke ya, slide ya. Terus anak-anak juga membutuhkan oksigen untuk otaknya bisa bekerja dengan baik, butuh oksigen. Karena itu dia jangan sampai kekurangan oksigen ya. Untuk oksigennya baik itu harus paru-parunya juga harus baik kondisinya paru-paru ya. Karena itu anak-anak jangan bergaul dengan yang suka ngerokok ya, supaya jaga paru-parunya ya. Supaya menjaga jangan sampai kena kanker paru-paru ya. Oksigennya perlu tuh ya. Juga aliran darah harus lancar supaya aliran oksigennya bisa mengalir ke otak dengan baik, lalu aliran darah yang lancar. Ini harus cukup minum ya, minum air putih, jangan minumnya tuak ya, jangan minumnya bir ya. Oke. Ya, nih air putih adalah air minum yang terbaik di dunia dan paling murah, gratis di dunia, kecuali kalau beli Aqua. Nah, saya beli murah ya. Tapi ini adalah air minum yang terbaik di dunia. Jangan diganti dengan Fanta. Fanta itu gulanya banyak dan ada sodanya. Ya, Fanta hanya kalau ke pesta-pesta boleh sekali-sekali. Nanti saudara bilang apa-apa nggak boleh. Dokter Junaidi ini gimana sih? Memang kita hidup di awang-awang. Nah, gitu. Jangan. Kita masih hidup di dunia, boleh sekali-sekali makan Fanta, Coca-Cola, tapi jangan setiap hari ya, kayak orang bule begitu, jangan tiap hari, not good ya. Oke, jadi kayak minum air putih yang terbaik. Karena ini paling netral ya, juga supaya pencernaan lancar, mudah buang air besar. Nih, dan karena ini tidak banyak gulanya ya, atau tidak ada gulanya, jadi sehat ini ya. Jangan minumnya pakai gula terus ya, nggak bagus, nanti anak-anak dari kecil diajarin sakit gula ya. Oke, ya. Nah, Dokter Junaidi, kalau anak saya nggak makan gula terus gimana bisa bekerja, tenaganya dari mana? Dari nasi, dari roti ya, dari makanan ubi, itu kan mengandung karbohidrat dicerna di dalam perut menjadi apa? Gula ya. Jadi tidak perlu masuk tambahin lagi gula pasir, teh manis, segala sirup permen, tidak perlu makanan kayak gitu, nggak ada gunanya. Permen ada vitaminnya, nggak ada ya, nggak ada vitaminnya. Pewarna ada, oke. Zat kimianya apa? Ada, esen ya. Permen rasa melon, apa betul ada melonnya di dalam permen? Tidak ada. Itu hanya zat kimia peniru rasa melon. Itu teknologi pangan yang canggih.
Jadi 15 jenis zat kimia dikumpulin jadi satu, menciptakan rasa melon tiruan. Ya, jadi jangan anak kecil dijejelin permen terus ya. Oke? Ya. Nah ini bapak-bapak nih paling suka minum yang mana ini? Bapak-bapak sukanya minum yang ini ya. Ya, bapak-bapak minum yang ini atau ini ya. Ini sehat yang mana ibu-ibu minumannya? Jus. Ya, ini dia dari buah. Tapi sekali lagi usahakan kalau minum jus buah jangan dicasih gula pasir atau sirup. Cari buah yang manis, buah campuran ya. Misalnya melon tuh yang tua itu manis dari pohon, atau jeruk Medan, jeruk Brastagi atau jeruk mana. Saya kalau minum jeruk di sini saya tidak pakai gula, biarpun tidak manis banget saya tidak apa-apa. Saya tidak kecanduan gula sih. Jadi saya kalau minum es jeruk di Sari Kuring atau di Eden, saya tidak pernah minta pakai gula. Pakai es batu saja sudah. Itu minum segar dan sehat. Karena alami, manisnya alami gitu ya. Nggak perlu pakai gula, dikit-dikit gula nanti gendut, ya. Gendut ya. Oke, karena gula itu merangsang lemak, pembentukan lemak ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, ini minuman ini hanya untuk sosial. Untuk bertemu teman-teman, ngobrol, nggak apa-apa sekali-sekali ya. Tapi jangan tiap hari. Ini kalau tiap hari nggak apa-apa, ini vitamin antioksidan. Warnanya merah-merah, ini antioksidan ini ya. Bagus sekali untuk mencegah kanker ya, untuk nutrisi otak ya. Oke, bagus banget ini. Right, ya. Ini kalau susu mau lebih mudah dicerna, jadikan keju. Keju juga bagus ya. Ini lebih mudah dicerna daripada susu ya. Demikian juga yogurt. Yogurt juga lebih mudah dicerna lagi daripada susu. Ini lebih mudah. Dan kalau beli yogurt, beli yang plain, yang polos. Jangan yang sudah manis, pakai gula, jangan. Nanti kan plain polos kan rasanya asam-asam ya. Mana enak Pak Dokter? Campur dengan melon yang manis. Campur dengan nanas yang manis, di blender jadi satu. Itu namanya smoothies. Nah, rasanya enak itu ya. Cari buah yang manis apa ya? Tambahin matoa kan manis, campur sama buah strawberry misalnya, campur matoa dan strawberry di blender jadi satu sama yogurt yang asam, yang polos itu, yang tidak manis. Nanti jadi manis gitu loh, pakai manis yang alami ya. Jangan manisnya pakai gula terus ya. Oke? Ya. Ini di sini yang jualan gula jangan marah ya. Masih banyak yang beli karena mereka nggak dengar ceramah saya. Lebih banyak, masih banyak yang beli. Gula di dunia ini laku keras, jadi tidak usah takut. Itu pabrik-pabrik pada beli gula semua ya. Oke. Ya, ini adalah protein nabati, vitamin B dan mineral. Ini terdapat di kacang-kacangan ya. Tapi sekali lagi protein terbaik tetap dari ikan laut dan dari telur. Ya, tetap terbaiknya protein hewani. Itu lebih sempurna daripada protein nabati ya. Tapi ini tetap lebih baik ya. Ini juga cukup baik maksud saya ya. Kacang merah, kacang hijau ya. Ini kacang tolo tidak ada toh. Ya udah kacang kedelai gitu ya. Oke. Juga mengandung mineral. Mineral itu apa? Magnesium, kalium, zinc, itu namanya mineral ya. Oke. Lalu makanan yang bisa menghambat kerja otak apa ya? Bisa menghambat kecerdasan. Nah ini hati-hati kalau rutin, kalau sering memakannya ya. Misalnya apa? Penyedap rasa. Micin, tahu? Vetsin, penyedap rasa. Masako, ya hati-hati. Masako itu zat kimia, bukan kaldu asli. Nah, jelas tidak? Walaupun namanya kaldu ayam, sama sekali tidak ada kaldu ayamnya. Itu hanya penyedap rasa tiruan kaldu ayam. Jelas? Nah, bagaimana cara membuat penyedap rasa yang alami? Nih, ibu-ibu harus dengar baik-baik ya. Caranya membuat ceker ayam kampung atau tulang-tulang ya. Bisa tulang ayam, pokoknya
terserah ibu, tulang dari hewan lah pokoknya ya. Oke, bukan tulang cecak ya. Oke, tulang-tulang dari ayam atau cekernya ayam kampung, ibu rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan daun bawang dan bawang bombay, bukan daun bawang bombay. Dan bawang bombay masukkan sampai mendidih lagi, sampai udah tercium wanginya daun bawang dan bawang bombaynya, lalu ibu angkat. Nah, itu air kaldu itu buat bumbu masak seperti di restoran-restoran Chinese tuh loh. Kalau restoran Chinese kan kalau masak saya biur gitu kan, begitu kan pakai air ya. Nah, itu airnya itu bukan air putih itu air kaldu ya. Terus ada tambahin mau jahe, mau garam dan sebagainya, bumbuin sendiri sesuai kepandaian Anda memasak, merica dan sebagainya gitu ya. Saya tuh di rumah tidak ada itu masako, tidak ada. Dan masakan saya di rumah masakan pembantu saya. Hilang nih suaranya. Minum lagi, Pak. Masakan pembantu saya di rumah itu. Jadi kalau kami di rumah ada persekutuan, tamu-tamu heran, masakannya enak, pesan dari restoran mana, katanya begitu. Masak sendiri kami masak sendiri. Istri saya pintar bikin spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese istri saya, maaf ya, nggak nyombong, lebih enak daripada yang di restoran di kota kami. Apalagi galantin. Oh, pembantu saya jauh lebih jago. Bistik ayam, bistik sapi, lebih enak. Oke? Jadi caranya bikin kaldu udah bisa ya. Ceker ayam kampung atau tulang-tulang direbus, ya, tetelan-tetelan itu direbus. Setelah mendidih kasih daun bawang dan bawang bombay. Setelah itu airnya diambil buat masak. Kalau sisa banyak gimana? Masuk kulkas. Setelah agak dingin masukkan kulkas. Nanti besok dipakai lagi. Bikin sop, bikin tumis kangkung, kasih itu kuahnya dikit, pakai itu kuahnya ya, nanti sedap ya. Tambahin kecap dan sebagainya. Oke? Kok Pak Dokter tahu aja ya? Saya kan belajar ilmu makanan, ya tahu dong ya. Dan saya ini food tester. Food tester itu apa? Saya sering dipakai orang sebelum ada pernikahan, pesta, 3 hari sebelum hari H, suruh nyicipin masakannya. Kalau Pak Dokter bilang enak, dipakai. Pak Dokter bilang gak enak, gak dipakai. Ini namanya food tester. Dipercaya loh saya gini-gini. Jangan dikira saya bisanya cuma nyuntik. Ya. Saya Pak Dokter nggak pintar masak tapi banyak ngerti. Karena dulu Pak Dokter pernah kerja di Timur Timur 2 tahun. Di gunung, bukan di kota, di gunung. Nggak ada restoran ya, Pak Dokter kan harus masak terpaksa. Walaupun kita punya tenaga bantuan ya. TBO namanya kalau di Timur Timur, tenaga bantuan operasional. Maksudnya itu asisten rumah tangga, anak remaja begitu ya, laki-laki bantuin saya masak. Saya dulu bisa bikin roti tawar, tapi terpaksa karena saya tidak ada restoran di gunung, bikin sendiri. Masa saya suruh ngalah ya? Saya bikin pokoknya. Saya bisa bikin bakpao, bisa. Tapi sekarang saya udah enggak ya. Udah lupa semua ilmunya karena udah menikah. Udah lupa. Gak pernah begitu. Apalagi bakpao tepung melulu bikin gendut perutnya. Gak makan ya. Ya, oke. Lalu bentar ya. Ya. Lalu kita juga kurangi makanan yang mengandung pemanis buatan atau gula tiruan, Tropicana Slim, apalagi Tropicana Slim, diabetasol, itu adalah pemanis buatan. Itu bukan gula loh ya. Tahu pernah dengar Tropicana Slim? Itu bukan gula loh. Itu zat kimia peniru rasa gula. Jelas ya?
Jadi itu bukan gula ya. Jadi jangan sering pakai Tropicana maupun Diabetasol. Kalau iklan ya pasti meyakinkan supaya laku ya. Lalu lemak trans itu terdapat di mana? Minyak jelantah. Minyak jelantah itu minyak yang sudah dipakai lebih dari 2 kali, itu namanya minyak jelantah. Susunan kimianya sudah rusak, tapi herannya tidak berbau tengik. Itu yang berbahayanya di situ. Lalu alkohol dan minuman keras itu juga bisa menghambat kecerdasan, menghambat kebijaksanaan orang, bisa terganggu oleh alkohol ya. Nah, ini adalah contoh makanan yang banyak pakai pewarna, pengawet, pewarna, pakai pemanis buatan, pakai moto. Ini pelengkap lah ini saat kimianya ya. Jadi lebih baik Anda pakai saus tomat yang terkenal saja ya, Del Monte atau merek apa yang terkenal. Kalau yang merek-merek tidak terkenal begini murah-murah, kita harus kasihan sama anak kita ya. Anak kita itu jangan dikasih racun ya. Oke. Kenapa saya bilang racun ya? Karena zat-zat kimia yang tidak berguna ya. Oke. Right? Ya. Ya. Jangan biarkan anak memilih sendiri jajanan, snack saat istirahat sekolah dan saat makan siang. Diajarin ini yang baik, nah, ini yang jangan. Kamu pengen pintar enggak anak gitu. Jangan cuma bilang, "Ya boleh, enggak boleh begitu." Kita harus memberi pengertian pada anak-anak kita. Nah, ini kalau makan ini Pak Dokter bilang begini, ini enggak baik buat kecerdasanmu, buat kesehatanmu, gitu misalnya ya. Cari ya, kasih tahu cari makanan yang lebih sehat, pilih ya. Jangan asal pilih, asal kenyang, asal enak, asal cocok, nggak boleh begitu ya. Ya. Lalu kalau Anda biarkan anak Anda makan makanan yang tidak sehat berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus dibiarkan begini nih, lihat nih ya, sembarangan pilih makanan asal enak, asal kenyang, asal cocok, nanti lama-lama terjadi penumpukan, akumulasi itu penumpukan toksin. Toksin itu zat kimia racun yang awalnya tidak ada gejalanya. Mula-mula itu tidak ada gejalanya, seperti orang sakit gula ya. Itu 3 tahun pertama tidak ada gejalanya. Gulanya sudah 400, gulanya sudah 600, dia tidak tahu. Karena tidak ada gejalanya 3 tahun pertama. Ya, jadi orang sakit gula itu 3 tahun pertama tidak ada gejala, merasa sehat. Padahal gulanya sudah 400, nggak tahu dia. Sama juga dengan ini. Dia terjadi penumpukan racun dari makanan, tapi nggak ada gejalanya, merasa sehat, man masih muda ya. Nah, itu lama-lama terjadi keracunan kronis. Kronis itu menahun, keracunan menahun. Nah, nanti jadi penyakit umur 30 gitu mulai muncul tuh. Umur 40 udah kena tuh penyakitnya. Muncul lama-lama ya, kelemahan dan terjadi kurang gizi terselubung. Kalau kurang gizi terselubung ini nggak nunggu lama ya. Waktu masih sekolah juga udah bisa terjadi ya. Oke. Ya. Salah contoh dari gejala-gejala dari kurang gizi terselubung. Terselubung itu artinya apa? Tidak kelihatan. Tidak terdeteksi oleh orang tuanya. Jadi nggak kelihatan. Ciri-cirinya apa? Malas mikir. Males suruh ngerjain PR, suruh apa, males mikir, pokoknya hitung-hitung, males itu. Males sekolah, rasanya nggak semangat sekolahnya. Capek ngerasain tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Capek ngerasain. Nah, itu tanda-tanda sudah mulai kena racun dari makanan jajanan, snack-snack itu ya. Oke, kualitas kecerdasan turun. Tadinya waktu kelas 1 kok bagus nilainya 8. Sekarang kelas 2 kok jadi 6. Nah, kenapa ini ya? Nah, itu terjadi gangguan prestasi belajar. Ya, itu bisa kualitas kecerdasannya turun karena kena zat-zat kimia itu. Makanannya saus merah-merah itu yang murah-murah, yang plastikan. Nah, itu ya. Makanannya, minumannya suka minuman yang warna-warna, ya. Bukannya air putih, bukannya jus melon, tapi minuman yang warna-warna. Rasa jeruk, tapi tidak ada jeruknya, cuman rasa jeruk. Pakai apa itu rasa jeruk? Esen. Zat kimia 15 jenis yang menyerupai rasa jeruk. Sekali lagi jangan dibohongi mau ya. Oke. Sirup rasa jeruk. Apa ada jeruknya sirup rasa jeruk? Tidak ada.
Sirup rasa melon. Apa ada melonnya? Beneran sari melon? Tidak ada. Ya. Kalau ibu bikin yang cerdas ya, tuh markisa kan banyak di Nabire. Bikin sirup sendiri pakai rasa markisa, bisa toh? Ya. Oke. Lalu gangguan pertumbuhan badan. Jadi anaknya jadi nggak cepet tinggi, ya. Apa bisa tinggi tapi perkembangan otaknya tidak baik, bisa juga. Terus apalagi ini anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Kalau anak kecil kena anemia, dia jadi kualitas kecerdasannya juga turun, ya. Dan dia juga cepat capek, pusing-pusing, wajahnya agak pucat, ya. Itu anemia. Kenapa bisa anemia? Karena kurang makanan yang mengandung protein, mengandung kacang-kacangan, ya, mengandung zat besi dan sebagainya. Kurang makan ikan, ya. Lalu kalau anak yang kurang gizi jadi imunitasnya berkurang, imunnya jadi berkurang sehingga mudah sakit flu. Nanti ada teman sekolahnya sakit flu, dia ketularan, ya. Ini Pak Dokter, saya bersyukur sama Tuhan. Ini tiap hari ya, waktu bulan Juli, Agustus tahun lalu itu sampai terus bulan-bulan kemarin yang Omikron itu kan COVID tiap hari ke klinik saya, ya. Wah, banyak sekali. Bisa kalau diturutin waktu bulan Juli, Agustus tahun lalu tuh pasien saya yang COVID tuh bisa 60-an sehari yang datang ke tempat saya. Sampai saya batasi loh. Kami hanya terima 50 orang saja karena saya kasihan sama pegawai-pegawai saya tuh loh. Perawat-perawat nanti kalau ketularan bagaimana, ya. Walaupun mereka udah pakai APD alat kayak astronot. Kasihan saya, kan gerah ya pakai baju seperti itu, ya, gerah sekali, panas ya gitu. Kasihan ya lihatnya berjam-jam seperti itu. Jadi saya nggak tega, saya bilang 50 aja pasiennya, kalau nggak bisa 60 lebih, ya. Nah itu kami semua tidak ada yang kena COVID, tidak ada, puji Tuhan. Walaupun waktu bulan Juli itu kan vaksinasi kami belum lengkap kan, kami belum lengkap, kami baru lengkap tuh bulan September baru lengkap 3 kali vaksin bulan September kemarin. Oke. Nah, jadi sekali lagi kami tidak mudah tertular. Kenapa? Karena kami makan makanan yang sehat, jadi tidak mudah kena flu. Pak Dokter tuh walaupun tiap hari ngobatin orang sakit batuk, pilek dan sebagainya, Pak Dokter jarang ketularan, ya, puji Tuhan lah ya, jarang ketularan. Ya, karena kita jaga baik-baik makanan, ya. Oke. Lalu gangguan pencernaan, orang yang sakit banyak makan zat kimia juga mudah diare, mudah sakit perut, ya. Apalagi kalau makanannya ciki-ciki, keripik-keripik, ya, keripik-keripik kentang, keripik singkong, tuh itu terus pencernaannya kasihan, ususnya disiksa tuh, ya. Kalau mau ususnya tuh nggak disiksa, makannya telur rebus, ya, makan sayur, makan ikan tuh ususnya nggak disiksa. Tapi kalau makanannya keripik singkong, gorengan pinggir jalan terus tiap hari, menyiksa usus. Keripik-keripik yang awet di dalam plastik berbulan-bulan tidak busuk, itu tidak baik. Indomie, ya, itu menyiksa usus. Jelas? Ya. Indomie itu saya udah bilang, kasih tahu, makanan pengungsi. Jangan dong, kalian kan bukan pengungsi, ya. Jangan makan gituan, ya. Sekali-sekali boleh, tapi jangan sering-sering, ya. Apa kalian mengimani jadi pengungsi? Oke? Ya. Ya. Ini sekarang saya akan bahas ada sedikit beda, tapi ada hubungannya dengan makanan. Bahwa penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Jadi kalian mulai sekarang mempersiapkan anak-anak Anda supaya jangan kena begini, ya. Penyebab kematian terbanyak di Indonesia apa? Penyakitnya ini dia, stroke, serangan jantung, hipertensi, kanker, diabetes. Ini 5 ini adalah pembunuh manusia Indonesia tersering. Ini 5 ini. Dan paling banyak penyebabnya apa? Makanan. Ya, makanan yang menjadi penyebab. Makanya kalau makanan itu kita harus pilih-pilih yang sehat. Jangan asal enak, asal kenyang, asal cocok. Jangan. Oke? Ya. Nah, dan penyakit stroke ini dan diabetes, jantung koroner itu sekarang kasusnya makin banyak, bukannya makin sedikit loh. Makin banyak, ya, karena makanan.
makanannya tiru-tiru iklan-iklan itu di TV ya. Dan tidak hanya menyerang orang kaya sakit ini, orang-orang desa yang miskin pun kena ya. Dan sekarang mulai kalau dulu kan sakit stroke, diabetes tuh kebanyakan kan yang kena umur 60, 70 ya. Sekarang umur 35, 38 sudah kena stroke tuh ya. Hati-hati ya. Oke. Bergeser ke usia yang lebih muda. Kenapa? Makanannya salah pilih ya. Oke, jadi faktor makanan itu penting sekali. Hati-hati dengan makanan modern ya. Jadi kalau makan tuh makanan yang asli alami, jangan pagi-pagi energen sok modern. Perlu begitu ya. Makan pagi itu ya, makan jus alpukat, telur rebus begitu ya. Kasih anakmu makanan buat otak ya. Jangan pagi-pagi dikasihnya roti tawar sama sele, sama meses. Makan apa itu ya? Vitamin apa itu di situ? Tidak ada, hanya enak saja, cuma enak toh. Tapi nggak ada vitaminnya ya. Kasihnya zat kimia itu. Sele itu kan pewarna, esen ya, gula ya. Oke. Jadi kasih anakmu makanan yang buat otaknya, kasih susu, kasih telur, kasih kalau alpukat atau melon gitu kasihnya, bubur kacang hijau gitu. Kalau bubur kacang hijau pakai gula pasir nggak Pak? Enggak, gula Jawa, gula merah, bukan gula pasir. Kasih jahe sedikit itu. Pak dokter kok tahu aja, tahu dong. Pak dokter memang belajar makanan dari dulu ya. Oke. Lalu tinggi makanan yang tinggi gula. Saya udah bilang tadi makanan-makanan produk-produk zaman sekarang udah tahu sendirilah yang terlalu manis-manis, luar biasa manisnya ya. Lalu tinggi garam ya, itu Indomie itu garamnya tinggi ya, mie instan garamnya tinggi. Lalu lemak trans itu minyak jelantah sama margarin. Oke? Ya. Bagaimana timbulnya diabetes, jantung koroner, stroke, hipertensi dan kanker? Itu karena memakan makanan yang tidak sehat bertahun-tahun. Dan terjadilah penyakitnya mulai muncul pelan-pelan tapi nyata. Itu namanya slowly progression. Ya, tanpa gejala pada awalnya, tanpa gejala. Itu yang berbahaya, itu tanpa gejala mula-mula. Ya. Ini kegemaran masyarakat Indonesia, makanan yang kurang begitu sehat ya. Ini kalian lihat seperti ini ya. Kalian boleh makan ini untuk senang-senang, tapi jangan tiap hari dan banyak-banyak, karena ini apalagi kalau beli di luar nih nanti ada minyak jelantahnya ya. Ada minyaknya sudah coklat-coklat, tahu maksud saya? Minyaknya sudah coklat-coklat dipakai buat goreng-goreng. Nah, itu tidak baik ya. Dan ini gizinya rendah ya. Makanan seperti ini tuh gizinya rendah. Oke. Lagi minyak goreng jangan menggunakan minyak jagung dan minyak kedelai. Ya, kalau mau menggoreng pakai minyak sawit dan minyak kelapa. Minyak kelapa tradisional juga boleh. Ya, itu aman. Tapi kalau goreng jangan pakai minyak jagung dan minyak kedelai. Karena mereka ini dua minyak ini tidak tahan panas. Kalau minyak itu keluar asap dari minyaknya, itu tanda udah keluar dari. Tapi kalau santan aja ya nggak ada kolesterolnya. Masa makan es dawet aja cendol kena kolesterol? nggak logis sama sekali ya. Oke, jadi jangan menggunakan minyak jagung dan minyak kedelai untuk menggoreng. Jangan pakai minyak jelantah dan minyak curah untuk menggoreng juga ya. Sekarang minyak lagi sulit, nggak usah terlalu banyak gorengan, apalagi goreng pinggir jalan, takut nanti banyak jelantahnya ya. Ini saya udah katakan, minyak jelantah ini juga bikin tenggorokan jadi sering berlendir. Jadi Anda tanya, Pak dokter kenapa ya tenggorokan saya tiap pagi ada lendirnya, padahal saya ini tidak demam, tidak apa-apa, tidak ada sakit menelan, tidak. Kenapa ya heran kalau tiap pagi ada lendirnya, gitu pengen keluarin lendir tiap hari. Itu karena kebanyakan minyak jelantah itu, gorengan minyak jelantah, oke? Ya. Ya, ini minyak curah juga, hati-hati bisa menyebabkan kanker loh, ya, oke? Ya, ini minyak goreng yang aman, minyak sawit jernih, ya, mengandung vitamin E, minyak kelapa, bagus,
ya. Ya, ini kita bahas lain kali aja ya, terlalu dalam buat Anda pusing nanti terlalu banyak ilmu. Ini bakso yang pakai borak ya, hati-hati. Ya. Bakso yang pakai borak tuh sangat kenyal, warnanya pucat, memantul jika dilempar ke lantai. Kalau baksonya pakai borak, dilempar nanti dia bisa mantul. Ya. Hati-hati dengan lontong, ya. Dan biasa yang mengandung borak, oke? Kalau beli bakso satu Ya. entar tidak deh. Formalin juga hati-hati, bakminya ya. Nah, ini bakmi yang mengandung formalin itu sangat mengkilat ya. Tahan lama. Tidak mudah putus ya, mengkilat. Oke, tahu berformalin tahan 3-4 hari tanpa masuk kulkas. Baunya nggak enak ya. Tidak bau kedelai ya, tidak mudah hancur, hati-hati. Nah, ini yang saya udah bahas tadi ya. Makanan apa yang banyak mengandung MSG? Biasanya itu soto dan mie ayam, hati-hati ya. Lalu gorengan juga pakai moto, semua pakai moto. Termasuk snack-snack anak kecil, ya ciki-ciki. Kalian baca nanti kan ada monosodium glutamat atau mononatrium glutamat, sama itu natrium dan sodium itu sama. Bahkan mayones pun juga mengandung moto ya, apalagi mie instan ya, kecap jamur itu juga moto. Oke ya, ini hati-hati penyedap rasa atau MSG itu bisa bikin orang kecanduan makan dan gula, jadi bikin gemuk. Karena bukan gemuknya dari MSG tapi bikin kecanduan makan dan kecanduan gula ya. Bikin mudah depresi, artinya nggak semangat ya. 15 jenis zat kimia menghasilkan rasa ayam bawang. 15 jenis itu minimal ya, bukan kurang, enggak, minimal segitu, bisa lebih. Itu menghasilkan rasa ayam bawang. Itu artinya teknologi pangan ya. Nah, pewarna, pengawet, komplit tuh zat kimianya. Jadi jangan makan ini banyak. Memang rasanya enak, iya saya akui enak sekali mie instan, tapi tidak sehat. Dan ini rendah serat tuh, ya, rendah serat. Jadi bikin pencernaan agak terganggu. Hati. Ya, kalau setiap hari makan makanan tinggi karbohidrat, tinggi gula, rendah protein seperti mie instan, ya, dalam aja nanti jadi kurang gizi, terselubung ya. Oke, slide berikutnya ya, minuman yang terbaik air putih, air kelapa, air jeruk asli tanpa gula, jus melon. Itu adalah minuman yang terbaik buat Anda ya. Enggak usah pakai gula-gula, sirup dan sebagainya, enggak perlu ya. Jadi hindari minuman kemasan pabrik ya. Ini loh minum seperti ini nih tuh ya. Ini air infus, bukan infus rumah sakit ya, tapi air putih dikasih irisan jeruk ya, irisan jeruk. Kalau tempatnya kecil hanya satu gelas ya, jeruknya 2 iris atau 3 iris saja, lalu dibiarkan 1 jam, nanti diminum, itu sehat ya, bisa mengurangi serangan jantung. Oke. Tapi kalau Anda mau bikin buat keluarga ya agak gede sedikit tempatnya, air putih, lalu Anda kasih irisan jeruknya nabire itu loh yang kulitnya hijau itu, diiris mungkin 10 irisan, jangan tebel-tebel juga, jangan terlalu tipis. Lalu masukkan ke dalam lemari pendingin, biarkan 2 jam, 1 jam gitu. Nanti buat minum seluruh keluarga. Enak, air putihnya rasa jeruk. Jeruknya asli nabire. Saya jujur ya, tiap hari saya minum air jeruk nabire. Mumpung lagi di nabire ya. Jeruknya airnya sudah langsung kuning asli tanpa sirup-sirupan ya, bagus tuh, sehat. Jadi nggak usah alpukat, nggak apa-apa, asal dikasih jeruk nabire boleh lah. Ya, ini adalah minuman-minuman yang sehat yang saya anjurkan. Air infus ya, infus artinya bukan infus dari rumah sakit. NaCl di infus buat kamu ambil buat minum, jangan ya. Tapi ini seperti itu ya. Lalu air perasan jeruk, lalu air putih. Nih minuman Anda yang terbaik, dan air kelapa ya. Tapi air kelapanya jangan banyak-banyak ya. Jangan sehari 6 gelas, nggak perlu begitu ya. Oke, yang banyak tuh air putih. Juga air putih juga mencegah ambeien, wasir ya.
Oke, sayur-sayuran juga mencegah ambeien dan wasir. Lalu sarapan pagi yang baik nih saya kasih contoh ya. Nah, kalau bikin nasi goreng, jangan nasi goreng polos, harus dikasih telur, dikasih wortel, dikasih kacang polong atau sayuran-sayuran, tambahin yang banyak ya, jangan cuman sayurnya dikit, wortelnya dikit, telurnya dikit, yang banyak nasinya. Salah itu ya. Yang banyak ini banyak juga, seimbang ya. Dan telurnya jangan lupa ubi jalar kuning, ubi jalar ungu. Nah, itu buat sarapan pagi bagus ya, lumayan ya. Oke, slide berikutnya ya. Ini sarapan yang bikin ngantuk. Kalau anak-anakmu pengen di sekolah biar cepet ngantuk, kasih ini. Nanti kan cepet ngantuk dia, bakmi kosong ya, bakmi goreng kosong nggak ada isinya, tuh cuman bakmi saja, sedep-sedep, pokoknya enak gitu. Terus roti tawar dikasih selai ya, selai stroberi ya, lalu donat pakai meses ya. Harapannya ini nanti kan cepet ngantuk di sekolah dia ya. Juga bapak ibu yang mau ke kantor, mau kerja, makanannya ini pagi-pagi sarapan, nanti cepet ngantuk, jam 10 jam 11 sudah ngantuk ya. Jadi jangan, ini gula pasir ya, jadi jangan seperti itu makanannya. Bubur ayam itu gizinya rendah, nah, ayamnya cuma sedikit banget ya. Bubur, ya dah, makan bubur ayam, buburnya mana, ayamnya nggak ada. Jadi kalau Anda beli bubur ayam, saya nggak melarang makan bubur ayam, tambahin telur, tambahin sayuran, tambahin tempe, gitu biar lengkap. Jangan bubur ayam tok, ya, oke? Terus jangan makan mie polos, nasi goreng polos, ya, dan sebagainya. Kalau ditawar, nah, ya. Jangan seperti itu. Roti tawar ganti kan, ditambahin telur rotinya, tambahin telur, tambahin selada, gitu, ya. Oke, ini contoh makanan yang tinggi karbo, rendah protein. Jadi ini makanan ini rendah protein dan rendah serat. Koko crunch, nasi goreng kosong, cilok, nih tahu cilok? Nah, cireng, cilok itu tidak ada proteinnya, ya itu hanya tepung tapioka dikasih bumbu kayak masako-masakoan begitulah, ya. Jadi begini, enak rasanya tapi tidak ada gizinya, hanya karbohidrat, bikin ngantuk ini, ya. Terus ini bubur ayam yang hanya makan ini ditambah cakwe kan tepung terigu, jadi karbohidrat semua, ayamnya mana ini? Jadi Anda harus tambahin telur, tambahin sayur biar lengkap. Jelas ya Bapak Ibu, nanti pulang dari sini pasti pinter-pinter ya. Oke. Ya, ini adalah jajanan-jajanan yang kurang sehat karena isinya hanya tepung semua. Nah, apakah Anda dilarang makannya? Tidak. Masa dilarang ya? Kasihan yang jualan dong ya. Nah, caranya bagaimana? Anda boleh makan ini, tapi tambah makan buah untuk menutupi kekurangan makanan ini. Karena ini cuma tepung aja, nggak ada seratnya, vitaminnya rendah. Ini cuma enak dimakan, gula ini ya. Nah ini makan ini gimana supaya bisa sehat? Makan ini terus makan buah, makan ini terus makan tempe. Itu jadi kekurangannya makanan ini dikurangi oleh buah dan tempe. Jelas? Kasih saya makanan yang bergizi, nggak mahal kan ini, nggak mahal ya. Oke, ya ini juga makanan yang murah tapi juga bergizi. Kayak gado-gado, pecel, salad ya, ini juga bagus, mencegah kanker, lancar buang air besar ya, ini bagus ya. Ini mentega asli, butter ya. Tapi kekurangan dari butter apa? Mentega tidak bisa buat bikin kue sus, karena kalau kue sus harus pakai margarin baru bisa mekar kuenya. Kalau Anda bikin kue sus pakai butter, dijamin bantat. Pak dokter kan tahu aja, saya tahu pokoknya gituan ya. Oke. Nah sekarang kita lihat minyak goreng jelantah, minyak curah, roti kue meses yang banyak margarin dan gula, jarang makan sayur dan buah. Terus sejak muda dibiarkan begini terus, makanannya gorengan jelantah, roti kue yang banyak margarin dan gula, jarang makan sayur dan buah. Dibiarin terus bertahun-tahun, itu akan menimbulkan kerak pada pembuluh darah dan kegemukan, gendut anaknya ya. Nanti bisa terjadi serangan jantung, stroke di usia 40-an. Masih muda ada kena stroke, diabetes, jantung dan sebagainya. Dan juga anak kecil jangan dibiarkan
gendut dari kecil. Kenapa? Kalau gendut dari kecil nanti ngurusinnya sulit. Terus kedua, maaf ya, jangan marah ya, ini nggak porno. Kalau anak kecil pria ya dari kecil gendut, nanti burungnya kecil. Ngomongin ya, ngomongin. Maaf ya, ini cuma kan ibu-ibu pasti nggak mau dong ya. Oke. Oke, kita lihat anak-anak kita di sini ya, menyenangkan ya, menimbulkan rasa sayang ya, apalagi guru-guru TK di sini ngelihat mereka pasti penuh cinta ya. Apalagi kalau mereka nanti jadi orang, aduh luar biasa, jadi orang-orang yang berguna buat bangsa dan buat kerajaan sorga ya, berguna menyenangkan hati Tuhan, luar biasa ya. Mereka generasi yang unggul ya, siapa tahu di antara mereka jadi presiden. Wow ya. Oke, jadi kita jangan hanya mengutamakan ranking nilai di sekolah, tapi kita juga utamakan ranking gizinya dong ya, gizinya dan makanan sehat anak itu diutamakan, jangan cuma ranking nilai-nilai aja. Oh nilai-nilai kalau nutrisinya kurang gimana ya. Oke, nah kita tidak bisa mengembalikan jarum jam. Jadi kalau anak ibu nanti sudah keburu gede, mau nutrisi otak, udah terlambat. Dari sekarang, mesti anak-anak masih kecil-kecil tuh, dari sekarang dikasih nutrisi yang sehat. Jangan nunggu nanti udah SMA, udah kuliah baru Anda sadar. Ya, nanti keburu kena kerak pembuluh darah ya. Oke, jadi sekali lagi tolonglah selamatkan anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang bikin bodoh, penyakit-penyakit yang bikin mati muda dan sebagainya. Selamatkan dari semua itu. Itu adalah pekerjaan kuasa gelap yang menggunakan makanan-makanan enak tapi jahat. Jelas ya? Oke. Selamatkan masa depan anak kita. Amin. Ya, ya, thank you. Ini adalah foto saya dengan Bapak siapa? Iya, ini saya foto di Istana Presiden saat 17 Agustus. Dan ini foto saya sama siapa? Ahok. Ini saya dalam rangka gerakan makan sehat anak sekolah. Pak Ahok waktu jadi gubernur, dia mendukung gerakan saya. Gerakan apa? Gerakan makan sehat anak sekolah. Harus ada di sini, amin. Ya, sekian, terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada pembicara kita yang luar biasa. Iya, terima kasih kepada Bapak Dr. Junaidi yang sudah menyampaikan banyak hal penting tentang hidup sehat, dalam hal ini nutrisi otak. Iya. Iya, baik. Kita akan menyanyi dulu satu lagu. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Iya, tadi kita sudah duduk lama. Yang tadi kita nyanyikan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dengan sikap, dengan semangat, kita menyanyikan lagu ini. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Iya, saya persilakan kembali Bapak Ibu untuk duduk.
Iya, saya membuka ruang untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada Bapak Dokter. Mungkin tadi dalam penyampaian ada hal-hal yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Saya memberikan kesempatan untuk 2 orang, ya benar? Iya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Atau yang tadi mengikuti seminar tapi sudah di tengah-tengah? Ya. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang Bapak Dokter sampaikan buat kita semua. Biarlah semua yang disampaikan oleh Pak Dokter Junaidi di siang hari ini itu bermanfaat untuk dan menjadi bekal buat kita sebagai orang tua, sebagai guru-guru, dan sebagai pengasuh-pengasuh di asrama-asrama. Ya, kita akan menutup kegiatan kita di siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian. Bapak, terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Saya mengundang Pak Henok untuk tutup kita dalam doa penutup. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga lindungi kami Tuhan. Dari awal kami seminar nutrisi otak, dibawa hamba-Mu Pak Junaidi, biarlah apapun yang disampaikan ya Tuhan bukannya menjadi teori saja, tapi biar kami mempraktekkan dalam kehidupan kami ada pas hari Tuhan. Engkau tolong kami sebagai orang tua, sebagai pengasuh Tuhan, agar benar-benar mendidik anak-anak kami dengan baik, agar bisa mengasuh anak kami dengan baik ya Tuhan, memberi makanan yang baik buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Dr. Junaidi, berkati setiap pelayanan bagian kesehatan Tuhan. Engkau berkati bahkan setiap alat-alat yang digunakan untuk alat orang sakit ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau kudus sucikan setiap alat-alat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah klinik pesat yang ada di Salatiga Tuhan, semakin banyak jiwa yang datang, yang mau berobat, yang mau membutuhkan konseling dari Dr. Junaidi Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu, Engkau beri kekuatan, kemampuan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kecerdasan dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri setiap kegiatan kami pada saat ini. Mari Engkau berkati, Engkau sucikan semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau sertai kami, baik kami jalan kaki maupun yang berkendaraan ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Henok. Iya, demikian acara seminar kita di siang hari ini.
Sekali lagi terima kasih buat Bapak Dr. Junaidi dan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir. Minta maaf seperti isi surat yang kemarin bahwa memang seminarnya kita lakukan di bulan April, tapi karena kebetulan dokternya sudah ada datang ke Nabire, jadi kita langsung mengadakan seminar di hari ini. Terima kasih untuk kesediaan waktu yang Bapak Ibu berikan, dan besok anak-anak akan kembali sekolah seperti biasa. Dan terima